Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang pengukuran dalam IPA. Nah, perlu diketahui nih teman-teman, jadi pengukuran itu adalah kegiatan untuk mengukur suatu benda dengan membandingkan antara nilai besaran pada benda dan nilai besaran pada alat ukur. Nah, untuk pengukuran sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada pengukuran yang kita sebut sebagai pengukuran langsung, dan ada juga yang disebut sebagai pengukuran tidak langsung. Kira-kira apa sih perbedaannya? Oke, dari segi pengertian, untuk pengukuran langsung itu adalah pengukuran menggunakan alat ukur. Jadi dengan alat ukur. Jadi bisa diperoleh hasil pengukurannya secara langsung. Sedangkan kalau yang tidak langsung, itu adalah pengukuran yang membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk mengetahui hasil yang diukur. Untuk pengukuran langsung, contohnya itu adalah misal kita mau mengukur volume kelereng dengan gelas ukur. Gelas ukur itu termasuk ke dalam alat ukur ya. Jadi cara ngukurnya gimana? Biasanya kita taruh air di dalam gelas yang kosong, isinya air aja, sama air, kemudian nanti kita masukkan ke lerengnya. Nanti kan dia akan lebih tinggi daripada air sebelumnya. Jadi kita hitung aja air yang tumpahnya, misalkan seperti itu. Kemudian untuk pengukuran yang tidak langsung itu misal kita mau mengukur volume kelereng dengan mengukur diameter kelereng. Terus kita hitung dengan menggunakan rumus matematika untuk mengetahui volume kelereng tersebut dengan rumus volume bola. Itu kan ada stepnya ya. Nah, itu yang dimaksud dari pengukuran yang tidak langsung. Kemudian langsung saja yang pertama kita akan membahas tentang pengukuran besaran panjang. Ada beberapa alat. Yang pertama penggaris. Untuk penggaris, kita perlu tahu bahwa skala terkecil dari penggaris itu adalah 1 mm atau 0,1 cm. Nah, ini ditunjukkan dari garis-garis kecil ini ya. Itu angkanya adalah 1 mm atau 0,1 cm. Nah, kemudian kita juga perlu tahu ketidakpastian dari penggaris itu adalah 0,5 mm atau 0,05 cm. Untuk ketidakpastian itu didapatkan dengan rumus setengah dikali skala terkecil. Berarti kan setengah dikali 1 mm. Hasilnya adalah 0,5. Kalau misalkan yang cm berarti 0,05. Nah, kalau misalkan ada gambar seperti ini, kalian mau mengukur sebuah benda dengan penggaris, berarti pastikan bendanya itu dimulai dari angka 0 gitu ya. Kemudian kita lihat di sini yang garis panjang itu menunjukkan angka 3. Kemudian yang kecil-kecilnya ada 1, 2, 3. Sehingga hasil pengukurannya kita tulis di sini hasil pengukuran berarti 3 angka yang besar atau garis yang panjang,
Terus ada garis pendeknya 3 lagi, berarti koma 3. Satuannya apa? Satuannya senti. Sedangkan kalau misalkan kita mau melakukan pelaporan pengukuran pada benda tersebut, kita tuliskan dengan cara 3,30 plus minus angka ketidakpastiannya. Kita ambil yang 0,05 karena satuannya nanti senti. Sampai situ paham ya? Selanjutnya, alat ukur yang kedua itu adalah jangka sorong. Bentuknya seperti gambar di kiri yang ini. Di situ ada beberapa bagian-bagian dari jangka sorong, kalian bisa lihat. Kita perlu catatkan beberapa hal. Yang pertama, kegunaannya. Kegunaan dia untuk apa saja? Yang pertama, untuk mengukur panjang, diameter, lingkaran luar atau dalam juga bisa. Kemudian untuk mengukur kedalaman benda. Nah, dalam perhitungannya itu kita cukup memperhatikan skala utama sama skala nonius. Kemudian skala ya. Jadi kita udah belajar tentang skala pada jangka sorong. Terus apa lagi? Ada ketelitian. Untuk ketelitiannya tadi kegunaan, kemudian ketelitian itu bernilai 0,01 cm, sedangkan ketidakpastian itu setengahnya berarti 0,005 cm. Sekarang kita mau uji coba untuk cara membaca. Cara baca jangka sorong. Yang pertama kita perhatikan itu adalah kita cek skala utama. Kita singkat sebagai SU. Skala utama, cari garis. Ini kan skala utama yang ada garis atas ya, yang di atas ya. Nah, cari atau lihat garis yang di atas yang dekat dengan skala nonius titik 0. Jadi skala nonius titik 0 itu di sini. Sedangkan skala utama yang berada dekat dengan garis 0 skala nonius itu ada di sini. Ya. Artinya ini ada angka 2. Kemudian di sini ada angka 1. Jadi 2 terus garis pendeknya 1. Berarti skala utamanya kita bisa tulis 2,1. Jadi ini 2,1, 2,2, 2,3 dan seterusnya. Jadi kita tulis skala utamanya adalah 2,1. Satuannya apa? Senti. Kemudian kita hitung skala nonius. Untuk skala nonius itu cari garis skala nonius sama skala utama yang apa ya? Yang setara atau yang berhimpitan. Maka di sini ditandai di sini. Kemudian kita hitung skala noniusnya yang berhimpitan. Ini ada angka 1, angka 2, dan angka 3. Berarti kita tulis 3. Jangan lupa kita kalikan dengan ketelitiannya 0,01 cm. Berarti berapa? 0,03 cm. Ini kita perpanjang 2,1 cm. Sehingga untuk hasil pengukuran kita tulis atau kita jumlahkan dulu aja. Kita jumlah setelah itu, maka dapat 2,13 cm. Jadi, kita bisa menyampaikan bahwa hasil pengukuran itu adalah
2,1 ditambah 0,03 satuannya senti atau 2,13 senti. Sedangkan untuk pelaporan hasil pengukuran itu adalah 2,13 tambahkan 0 plus minus dengan ketidakpastiannya 0,005 senti. Selanjutnya, alat ukur yang ketiga itu adalah mikrometer sekrup. Nah, itu adalah bagian-bagian dari alatnya. Yang pertama, dia sama, ada skala utama sama skala nonius. Skala utama itu yang area sini, skala utama, sedangkan yang bisa diputar ini adalah skala nonius. Kemudian, apa lagi? Ketelitian. Untuk nilai ketelitian itu bernilai 0,01 milimeter. Kemudian untuk ketidakpastian itu 0,005 milimeter. Cara membacanya cukup sama. Kita coba dulu cara baca. Skala utama, kita lihat yang berhimpitan dengan skala nonius. Di situ terlihat ada batas 5, ya. Berarti kita tulis 5. Jangan lupa satuannya milimeter. Kemudian untuk skala noniusnya, kita perhatikan garis pada skala nonius yang berhimpitan dengan ini, garis tengah ini. Kalau kita perpanjang, nah kita dapat nih. Lalu kita hitung, di sini 40, di sini 45. Berarti semakin ke atas semakin naik ya. 40. Kemudian di sini ada 41, 42, 43, 44, 45. Yang panjang kita gambar tadi perpanjang, itu berarti bernilai 42. Kita tulis 42. Jangan lupa kita kalikan dengan 0,01 mm. Maka dapat 0,42 mm. Kita tulis 5 mm. Kemudian kita total menjadi 5,42 mm. Sehingga kita tuliskan untuk hasil pengukuran itu adalah 5 ditambah 0,42 satuannya milimeter sama dengan 5,42 mm. Kemudian untuk pelaporan hasil pengukuran itu adalah 5,42 0 plus minus 0,005 mm. Selanjutnya untuk pengukuran besaran waktu itu ada jam atau stopwatch. Ya, untuk stopwatch sendiri ada 2, ada yang digital itu yang ini, atau ada juga yang analog. Oke. Kemudian pada yang analog itu kan ada jarumnya. Untuk jarum panjang itu menunjukkan detik, dan jarum pendek itu menunjukkan menit.
Kemudian untuk ketidakpastian, itu didapatkan dari setengah kali skala terkecil ya. Berarti skala terkecilnya dulu. Skala terkecil itu adalah 0,1 sekon. Berarti ketidakpastiannya adalah 0,05 sekon. Selanjutnya untuk pengukuran besaran massa itu dilakukan dengan menggunakan neraca atau timbangan. Nah, yang terkenal itu adalah neraca Ohaus. Bukan yang terkenal ya, tapi yang lebih sering digunakan di dalam fisika itu adalah neraca Ohaus. Seperti ini. Untuk neraca Ohaus itu ada dua. Ada yang 2 lengan, sama ada yang 3 lengan. Nah, ini adalah gambar untuk neraca 2 lengan. Di sini ada yang namanya anting logam, ya, ada 1, ada 2, karena dia ada 2 lengan. Kalau yang depan itu dia bermasa 0 sampai 100 gram. Kalau yang belakang itu bermasa 100 sampai 500 gram. Jadi sistemnya nanti tinggal kita jumlahkan aja. Kemudian tetap ada skala utama sama skala nonius. Untuk skala utama dia menunjukkan 0 sampai 9 gram. Kalau nonius dia lebih kecil, 0 sampai 0,9 gram. Selanjutnya untuk neraca yang 3 lengan, itu ada lengan depan, kemudian tengah, sama yang belakang. Untuk yang lengan belakang, itu bisa digeser 0 sampai 100 gram. Kemudian untuk lengan tengah, itu digeser 0 sampai 500 gram. Untuk lengan depan, itu 0 sampai 10 gram. Kurang lebih seperti itu.